K-pop fandom, where are they in the digital activism? Perkenalkan, saya Adeniar Gita Cahyani dari Untak Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Cyber Communication. Ini adalah grup K-pop. Digital activism, atau biasa disebut dengan aktivisme internet, merupakan penggunaan teknologi komunikasi elektronik seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk memungkinkan komunikasi lebih cepat. K-pop fandom. Fandom kepanjangan dari Fans Kingdom. K-pop fandom merupakan kelompok penggemar dari artis Korea. Berbagai macam fandom dari K-pop. Contohnya yang pertama, Blackpink dengan nama fandom Blink. Yang kedua, BTS dengan nama fandom ARMY. Dan contoh yang ketiga adalah SNSD dengan nama fandom SON. Fanwar K-pop fandom. Di balik kekompakan para fandom K-pop, terdapat juga fanwar yang tidak bisa dihindari. Fanwar merupakan perang yang terjadi karena saling serang yang kadang hanya disebabkan masalah sepele menyangkut para idola mereka masing-masing, baik itu di sosmed ataupun parahnya di dunia nyata. Lima fanwar terbesar yang pernah terjadi. Yang pertama, grup TV XQ dengan nama fandom Cassiopeia versus Super Junior dengan nama fandom ELF. Dipicu karena kritikan pedas kepada Siwon Super Junior yang terpilih sebagai peran utama dalam pemeran Poseidon. Yang kedua, grup Twice dengan nama fandom ONCE versus SNSD dengan nama fandom SON. Dipicu karena saling berdebat soal siapa pemegang gelar NGG, yaitu grup dengan popularitas paling tinggi. Yang ketiga, dari BTS dengan nama fandom ARMY versus grup GOT7 dengan nama fandom E-GOT7. Disebut fanwar paling unik karena sang idola berteman baik, tapi fandom yang berdebat dan adu serang. Yang keempat, grup EXO dengan nama fandom EXO-L versus grup K-pop Big Bang dengan nama fandom VIP. Fanwar ini dimulai lantaran EXO-L mengancam akan membawa bom pada konser Big Bang. Yang kelima, terakhir, datang dari grup SNSD dengan nama fandom SON. Black Ocean SNSD di mana aksi boykot dengan mematikan like stick saat SNSD tampil dengan lagu Into the New World, tak ada satupun penonton yang mengeluarkan suara. Hierarki aktivisme digital atau tingkatan dalam aktivisme digital. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling dasar yaitu digital spectator activities. Di dalamnya termasuk clicktivism atau selectivism dan register a few. Tingkatan yang kedua, digital transitional activities. Di dalamnya termasuk found a cause, political consumerism, dan guaranteed response. Dan tingkatan yang ketiga adalah digital gladiatorial activities. Di dalamnya termasuk data activism, exposure, dan hacktivism. Hierarki aktivisme digital. Penjelasannya yang pertama, digital spectator activities
termasuk collectivism atau selectivism, merupakan tindakan yang dilakukan ketika kita melike dan share situs di media sosial. Yang kedua, register a view, merupakan tindakan berbagi atau menyampaikan opini pada organisasi pemerintah dengan mengirimkan email. Tingkatan kedua, digital transactional activities. Yang pertama, found a cause, seperti membagikan bantuan dana melalui media teknologi atau mentransfer untuk isu atau kandidat politik tertentu. Yang kedua, political consumerism, ketika seseorang mendukung pandangan politik seseorang dengan cara membeli barang atau jasa yang disediakan oleh pihak tersebut. Yang ketiga, co-oriented response, merupakan sebuah fenomena baru yang diciptakan oleh pemerintah AS. Dan tingkatan yang tiga yang paling atas adalah digital gladiator activities. Di dalamnya termasuk data aktivisme, merupakan tindakan ini muncul ketika pemerintah menolak untuk menyampaikan atau membuka data kepada masyarakat. Yang kedua, information exposure dilakukan secara individu dan merupakan salah satu tindakan digital activism yang dianggap paling membahayakan. Dan yang ketiga adalah hacktivism, merupakan mulai bekerja pada saat ada peristiwa atau kebijakan ketika ada ketimpangan dalam struktur politik. Lalu, di mana letak K-pop fandom dalam hierarki digital activism? Letak K-pop fandom dalam hierarki digital activism adalah pada tingkatan dasar atau digital spectator activities, karena para K-pop fandom melakukan aktivismenya pada media sosial hanya dalam bentuk share dan like informasi atau isu yang berhubungan dengan idola mereka. Seperti pada akun Instagram @polisi.kpop, merupakan sebuah bentuk collectivism atau selectivism di mana para fandom saling men-share dan like. Contoh aktivisme digital fandom K-pop. Dengan judul artikel Inisiatif Penggemar K-pop dalam Aktivisme Digital Gerakan Black Lives Matter. Aktivisme dari pihak penggemar K-pop pun diawali oleh upaya untuk memblokir aplikasi pendeteksi wajah demonstran iWatch yang dimiliki oleh aparat kepolisian kota Dallas. Hal tersebut pun dilakukan dengan taktik spam pengunggahan fancams atau video edit yang populer dalam fenomena fangirl atau stan culture belakangan ini. Upaya dari penggemar K-pop pun meliputi membanjiri tagar-tagar kampanye yang melawan gerakan Black Lives Matter seperti tagar White Out Tuesday and tagar All Lives Matters. Opini pribadi saya mengenai topik ini adalah digital activism atau aktivisme digital tidak bisa dipisahkan dari dunia per-K-popan. Antara fandom satu dengan lainnya biasanya saling share informasi dengan melalui media sosial dan dunia digital. Kesimpulan, digital activism memiliki hubungan yang erat di mana K-pop fandom dalam aktivisme digitalnya bisa dibilang sangat tinggi. Dibuktikan dengan banyaknya fenomena, salah satunya adalah gerakan Black Lives Matter. Dengan share dan like informasi dan isu yang berhubungan dengan K-pop, maka akan menjadi trending topik di Twitter. Sekian video infografis dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah informasi ataupun penulisan.